Halo, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat menjumpai Anda tentunya dalam program Ini Borneo dari TVRI Kalimantan Barat. Dan nantinya pemirsa kami akan menghadirkan 3 segmen. Yang pertama yaitu segmen obrolan inspiratif, yang kedua segmen lintas Borneo, dan yang terakhir adalah segmen khas Borneo. Dan pemirsa, di balik hiruk pikuk dunia digital ada gelombang yang tetap setia menghubungkan manusia. Suara yang tidak butuh sinyal, tidak butuh menara tinggi, tak terhenti oleh badai maupun jarak. Di saat dunia senyap, mereka berbicara. Di saat jaringan terputus, mereka menyambung harapan. Dan tentunya inilah hari ya, dunia radio amatir, ruang pengabdian tanpa pamrih, di mana tempat suara menjadi jembatan kehidupan. Dan pemirsa, obrolan inspiratif kita kali ini dalam tema suara tanpa batas, jangkauan tanpa kabel. Dan kita akan menelusuri kisah para pegiat komunikasi yang menjaga koneksi di tengah sunyi, menyalakan harapan di antara gelombang yang nyaris tak terdengar. Kami akan menemani Anda dan menelusuri frekuensi kemanusiaan di mana dedikasi dan keikhlasan berpadu di udara. Inilah dia obrolan inspiratif. Ya, dan pemirsa, kali ini kita akan menghadirkan seorang penggiat dunia amatir radio yang tergabung di Organisasi Amatir Radio Indonesia. Kita sapa dulu yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Indah ya. Namanya Bang Raden Rahmat Raharjo atau Yankee Bravo 7 Golf India. Bener ya, Bang? Ya, benar. Spellnya benar, tak salah. Yang saat ini menjabat sebagai Ketua Orari Lokal Pontianak. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, salam santun. Ya, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat ya, Bang. Mas Ari dan Mbak Indah sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir, Bang Rahmat. Iya, terima kasih. Ya, Bang Rahmat, mungkin kayak saya, Indah, dan juga ada beberapa pemirsa yang masih awam, Bang. Ya. Sebenarnya radio amatir ini apa sih, Bang? Oh ya, sebelum saya jawab, saya mau mengucapkan dulu Hari Sumpah Pemuda ya. Ya. Selamat melaksanakan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Hari Sumpah Pemuda. Dan juga saya pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang salah satu media yang masih peduli dengan Orari. Ya. Ya. Terus menjawab apa tadi? Radio amatir ini apa sih sebenarnya, Bang? Sebenarnya bukan radio amatir ya, amatir radio. Amatir Jadi radio. perkumpulan orang-orang pencinta teknik radio dan kemudian komunikasi radio. Jadi kalau amatir radio sama radio amatir beda. Kalau dulu memang sejarahnya Orari itu namanya Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia. Terus disempurnakan pada tahun 68, tanggal 9 Juli tahun 1968 menjadi Orari. Radio amatir radionya sebenarnya kalau kita lihat mirip-mirip begitu ya, mirip. tapi maknanya beda itu gimana maksudnya? Kalau amatir radio perkumpulan orang-orang pencinta elektronik, elektronika itu juga pencinta komunikasi radio. Kalau radio amatir mungkin radio-radio swasta itu kali ya. Nah, kemudian Bang Rahmat, boleh diceritakan mungkin Bang sejarahnya terbentuk Ori ya. Di Indonesia dan di Kota Pontianak pada usulnya ini seperti apa nih, Bang? Pada dasarnya sama dengan organisasi lain lah. Kalau sejarah Orari sendiri di Indonesia itu panjang perjalanannya dari tahun 1925. Yang saya pahami sampai itu persiapan pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di situ yang mempersiapkan itu adalah kawan-kawan amatir radio saat itu. Dari mic-nya, kemudian mempersiapkan antena untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia.
Itu itunya. Oke. Kalau sejarah orari lokal Pontianak kurang lebih sama. Itu adalah orang-orang yang suka dengan hobi ya, penghobi elektronika, penghobi komunikasi radio, ya sepakat untuk itu bergabung. Sebenarnya dulu waktu pertama sekali untuk orari ini hanya Pulau Jawa. Terus bisa masuk ke Pontianak tuh, Nah, ada itu ceritanya nggak tuh Bang Rahmat? Kayak saya kurang tuh, karena saya jadi orari itu masih muda lah. Oke. Umur tahun 2007 saya masuk orari. 2007. Awalnya saya memang dari orang yang suka ngebreak juga ya, kayak yang dibawa itu. Nah, Ya, jadi malu sendiri. Karena Kita menggunakan salah, bukan haknya kita menggunakan radio, tapi tanpa izin. Nah, itu sehingga udah sering kali ngumpul sama rekan-rekan senior lah ya. Senior di orari diajarkan bagaimana komunikasi, bagaimana merakit radio. Nah, dulu semua tidak ada radio pabrikan, semua itu omru sifatnya, omru. Jadi kawan-kawan amatir senior saya itu membuat sendiri radio yang bukan produk pabrik. Ya, jadi dirakit gitu ya? Ya, seperti itu dirakit. oh dirakit sendiri, bukan produk. Ya dari radionya, mic-nya, juga pemancarnya buat sendiri. Oh gitu. Ya, Nah kalau ya. untuk mendapatkan bahan-bahan atau apa ya istilahnya onderdil-onderilnya, komponennya Komponen, begitu ya. Nah itu ya. gimana tuh? Itu banyak jual. Banyak jual. Cuma memang kalau orari ini kan kata orang itu kan organisasi ratusan ribu zaman saat itu ya, mahal memang. Mahal dong berarti ya Iya, zaman mahal. itu. Mahal. Jadi ya kebetulan kawan-kawan itu hebatnya orari. Iya. Informasi cepat. Jadi kawan-kawannya di Jawa, ini pakai ini bisa kita titip beli di Jawa atau di Jakarta, kirim ke kita. Yang tidak ada di Pontianak ya, tapi kalau yang hal-hal yang kecil-kecil ada. Nah, Bang Rahmat tadi kan komponen-komponennya memang nggak terlalu sulit didapatkan gitu ya. Tapi teknik dan cara-cara untuk merakitnya itu sendiri didapat dari mana tuh? Itu ada kayak skema ya, skema radio itu juga dapat dari orang-orang yang dari luar, dari Amerika, Jepang. Itu kan mereka kadang-kadang mengirim lah ya ke kawan-kawan yang di Jawa, kemudian juga sampailah ke Pontianak ini gitu. Berarti kalau beli komponennya sudah ada kayak panduannya begitu? Ya ada. Misalnya peruntukannya lah ya. Nah, itu ada. Nah, tadi Bang Rahmat cerita ada perkemahannya seperti itu ya Bang ya? Iya. Nah, itu tenisnya atau kegiatannya itu seperti apa sih Bang? Perkemahannya kayaknya udah mulai menarik. Ternyata ada kemah-kemahnya juga gitu ya. Ya, kalau zaman-zaman itu ya, zaman-zaman sebelum saya tuh, senior-senior itu kompak. Jadi misalnya mengadakan di satu tempat, misalnya di rumah saya misalnya, itu kawannya ngumpul-ngumpul semua, tukar pikiran, tukar pendapat, saling usul, saran gitu, membentuk satu radio gitu, membuat radio. Jadi melengkapi lah, saling melengkapi. Ada tukar pendapat lah seperti itu. Nah, kemudian Bang Rahmat, tadi Bang Rahmat ceritakan tahun 2007 ya, baru bergabung di sini ya Bang ya. Apa yang membuat Abang sampai ikut bergabung gitu Bang? Pada dasarnya malu sebenarnya. Saya menggunakan radio tanpa izin. Nah itu. Berarti hobinya sebenarnya udah lama gitu ya? Saya lama, udah SMP saya udah ikut. Tahun 81, 82 saya udah ikut. Orang-orang tua itu ngumpul di satu tempat, saya ikut. Tertariknya di situ. Cuma zaman-zaman 80-an itu ketika SMA, yang namanya, kalau dulu namanya break-breakan ya biasanya. Kalau istilah kami itu orang-orang lah, orang-orang di bawah. Itu banyak ya malam-malam masih muda ya. Tertarik ya karena banyak jadi seumuran gitu. Ngebreak itu maksudnya kayak nyari channel atau orang yang nyaut gitu gimana? Komunikasi gitu. Komunikasi ngebreak. Zaman itu kan telepon belum ada telepon-telepon yang biasa itu yang mahal, orang-orang tertentu yang punya. Nah, cuma kalau yang kayak tahun 80-an kami menggunakan itu kan ya tahu sendirilah untuk komunikasi dengan pacar misalnya seperti itu. Nah, ini yang menarik nih Bang. Jadi kalau waktu ngebreak komunikasi dengan pacar ini kan biasa di satu channel dan situ misalnya grup ya, grup WhatsApp gitu ya. Nah, nanti bisa jadi bergeser gitu ya Bang ya? Ya, itu ada kalau di di HF ya, PHF itu banyak frekuensinya.
Jadi kita bisa bergeser, apa ya istilahnya mojok ya. Mojok. Ya itu. Hanya berdua ya Bang? Ya, berdua. Di satu frekuensi? Tapi sebenarnya yang dengar juga ramai. Oke. Ya. Nah sebenarnya itu tuh Bang, kalau sekarang kayak grup WhatsApp gitu ya, kita bisa tahu tuh Bang isinya si A, si B, si C dan seterusnya. Kalau di sini kita bisa tahu nggak sih Bang, yang ada di frekuensi itu ada berapa orang gitu? Kalau di Orari bisa. Bisa. Misalnya kan pasti ada kayak absen gitu ya. Misalnya kita komunikasi 5 orang, itu masing-masing buatin call sign kan. Jadi tahu si A, si B, si C itu ada di frekuensi itu. Tapi juga ada yang monitor. Ya gitu. Berarti di luar dari Orari sendiri pun sebenarnya kita tuh bisa menggunakan frekuensi ataupun bahkan menyetel komponen-komponen radio. Kalau untuk itu saya sarankan lah, lebih bagus masuk Orari lah. Artinya sebenarnya bisa. Gitu ya. Cuman kenapa nih kelebihannya bisa masuk untuk ikut di Orari? Nah ini tadi saya bilang, Orari itu kan ya wadah penghobi, pencinta elektronik, radio, kemudian pencinta komunikasi. Ini ada beberapa bagian nih Mbak. Ada yang suka monitor, tapi suka membuat radio, utak-atik gitu, membuat perangkat sesuatu apalah gitu kan. Ada juga yang suka komunikasi. Ada juga yang ini suka dengerin gitu. Ngomong takut. Nyimak aja gitu ya. Tapi ketika kita ngobrol, tadi malam ngomong dengan ini ya gitu. Gitu. Oh ini. Cuman ya itu kan tadi, kadang-kadang ya sama dengan kita lah ya. Ketika kita di depan kamera, kan agak beda. Sama dengan ini, padahal kalau kita pikir kan orang nggak lihat. Iya, Nah itu. betul. Ada perasaan malu, takut gitu. Dan tidak terbiasa gitu. Ya kalau orang yang suka ngomong ya suka. Betul. Nah kalau untuk frekuensi dari radio-radionya ini begitu ya Bang Rahmat. Nah seandainya itu banyak begitu kan di luar dari Orari. Nah apakah itu ganggu tidak ya dengan apa ya? Jadi paham saya gitu. Jadi begini, nanti, kalau di Orari itu sudah ada ketentuan. Sepertinya band plan. Itu udah Yaru sudah menetapkan untuk Region 3, kemudian untuk tingkatan, kemudian di Orari juga ada dari peraturan Menteri nomor 17 tahun 2008 itu ada lengkap itu. Yankee Bravo mainnya di mana, Yankee Charlie di mana, Yankee Delta di mana. Nah itu, tapi ketika ada juga satu organisasi komunikasi, nah, itu lain lagi frekuensinya. Nah, cuma memang kadang-kadang ada yang kawan-kawan atau seseorang yang membuat radio atau eksperimen lah ya, itu tidak mengikuti ketentuan. Menggunakannya itu misalnya power yang terlalu besar. Contohnya begini, Yankee Delta. Kalau Yankee Delta itu powernya 100 watt. Kalau Yankee Charlie itu 300 sampai 500. Kalau Yankee berapa itu dari 500 sampai 1000 watt. Nah itu bisa macam mana. Nah kadang-kadang kawan-kawan yang eksperimen yang di Yankee Delta menggunakan watt yang besar. Sehingga kadang-kadang mengganggu tetangga, TV tetangga atau apa gitu. Itu sih yang mengganggu elektronik jatuhnya ya. Cuma itu kalau kami sering kalau anggota ya kami ingatkan bahwa silakan eksperimen dengan ketentuan. Nah itu. Ya. Nah tadi tuh kalau misal menggunakan dengan watt yang tinggi dapat mengganggu tampilan TV tetangga tadi Bang Rahmat bilang. Kalau sebaliknya gimana Bang? Kalau terlalu rendah keganggu juga nggak Bang? Enggak, ya tergantung. Cuma kan kita orang eksperimen itu kan tidak pernah puas. Ya kan? Betul. Tadi kita eksperimen dari TVRI ini ke GOR, Suma depan ya. Kita kan kepengen jauh lagi. Tambah wattnya, tambah antenanya. Cuman kalau di Orari sendiri itu udah perhitungannya lebih matang. Berarti makin jauh makin besar wattnya atau bagaimana? Ya bisa. Dan kalau di PHF, kalau di HF itu tergantung kadang-kadang ya cuaca juga. Oh cuaca berpengaruh. Cuaca juga berpengaruh, provokasi itu. Kebetulan kita di daerah Kalimantan Barat, Tugu Kersiwa, itu kita sangat dirugikan kadang-kadang. Apa tuh? Susah kita nembus kalau pas hari hujan kadang-kadang gitu kan, dan pas panasnya tinggi, seperti itu. Berarti hujan, panas juga ada pengaruhnya cuaca, juga. Ya? Cuaca. Yang diuntungkan kita kan di Kalimantan nih. Kalau ada misalnya seperti ada ya kontes, kontes itu seperti
rebutan mencari gelar sebanyak-banyak stasiun yang kita kumpulkan. Nah, kalau di Jawa enak, mereka dekat-dekat. Tapi kalau kita dari Kalimantan, wah susah. Kalau pas hari tidak bagus, provokasi tidak bagus. Saya baru tahu ya, Ari ya. Pak Karena Rahmat. jangkauannya terhambat seperti itu. Ya, seperti itu. Ternyata cuaca panas, cuaca dingin nggak hanya mempengaruhi suasana hati ya, tapi suasana frekuensi juga bisa. Oke, kalau sekarang bagaimana nih perkembangan teknologi mempengaruhi kegiatan amatir radio di saat ini seperti apa, Bang? Kalau ya kita akui lah bahwa memang kalau untuk dengan apa banyaknya apa ya alat-alat teknologi komunikasi, kita masih juga ada apa ya, ada tantangan lah. Ada tantangan. Tapi kalau yang sekarang ini kita terus terang aja bahwa sebenarnya yang untuk kayak digital itu kita udah punya. Bahkan Orari sendiri mungkin organisasi lain tidak punya, kita punya satelit. Satelit? Ya. Satelit 8 itu kita kerjasama dengan Orari, kita bisa berkomunikasi, mengirim berita, kebencanaan apa segala itu. Banyak tuh kalau apa ya, kalau kita geluti, kita hobi, itu banyak kegiatan Orari. Yang tadinya hobi menjadi kewajiban kita membantu pemerintah. Iya. Arti kalau Orari ini yang kita tahu kan hanya komunikasi ya, Bang Rahmatnya komunikasi dua arah. Ternyata mengirim berita juga bisa. Bisa, tapi dalam arti gini, darurat bencana. Contohnya? Misalnya contohnya gini, kita ambil yang belakang ya, waktu tsunami ya. Nah itu kan orang Orari juga yang meminta bahwa kenapa ketika ada bencana alam kayak tsunami itu atau bencana lain yang di Palu ya, nah, itu kan Orari juga yang meminta bahwa di Palu ada ini dalam keadaan seperti ini gitu. Makanya juga di Orari pertama lokal Pontianak lah ya, dan Orari daerah Kalimantan Barat membekali anggotanya dengan pendidikan itu. Dasar-dasar P3K itu gitu kan. Ya kayak apa ya, Basarnas gitu lah ya. SAR. Karena di kami sendiri di Orari Lokal Pontianak dan Orda Kalimantan Barat anggotanya lumayan punya individu ya, punya hobi yang macam ada selam, terjun payung. Selain yang elektronika ya. Kemudian ada yang macam-macam lah ada semua itu. Jadi kami selalu membekali anggota kami seperti itu. Kenapa? Ketika ada bencana, Orari yang masuk dulu, ya, kita bisa bantu. Itu kita di Orari itu namanya CORE, Komunikasi and Rescue. Nah itu, memang tujuan utama pada prinsipnya Orari itu hanya komunikasi. Sama kalau ketika mau tidak mau, ketika kita diperlukan, kita siap. Ya. Karena gini mungkin ya Bang Rahmat, jadi ketika bencana itu yang pastinya kan sinyal hilang kalau ya itu ya betul. Pakai handphone listrik habis apa listrik hilang. Jadi ya satu-satunya sarana menggunakan Orari. Ya kita pakai aki. Ya kan kita bawa aki kemana kan, bawa radio, membuat antena, nah seperti itu. Nah kalau terkait dengan era digital sekarang dan perkembangan zaman yang semakin maju gitu ya Bang Rahmat. Kalau dulu itu kan mungkin masih menggunakan morse-morse atau ada tanda-tanda tertentu gitu nggak sih? Nah kalau untuk di sekarang apa ada inovasi-inovasi lain? Kalau di Orari memang itu ya, komunikasinya kan ada phone, kemudian CW itu morse, kemudian digital mode itu ada juga. Ya kalau di Pramuka kan ada sandi itu ya. Kami ada kalau itu ada sandi untuk apa namanya kode Q. Nah itu kode Q juga itu dipahami sama amatir biasanya itu. Iya. Nah itu berarti member atau anggota amatirnya sudah harus dilatih begitu ya? Iya sebenarnya begitu Mbak. Jadi kalau kita masuk anggota Orari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu belajar. Sandi morse memang beda dengan dulu Mbak ya. Kalau zaman sebelum tahun 2007 ke bawah, saya masih dapat tuh. Kalau ujian pakai morse, masih dapat. Soal di atasnya udah digital sekarang ini. Iya. Susah jadi sekarang kan. Jadi 2007 ke bawah itu ada khusus belajar itu, sandi-sandi apa, dan juga sebelum ujian itu kita masuk Orari ada ujian.
ujian amatir negara itu, ujian negara, UNAR itu, ujian negara amatir radio. Nah itu ada. Jadi kita ada bimbingan. Kalau sekarang ini bagus juga di pemerintah sifatnya pelayanan. Jadi setiap bulan ada, mau 1 orang juga dilayani ujian. Kalau dulu kan setahun 1 kali ujian, jadi dikumpulkan 100 orang. Ada ujiannya ya? Iya, kita harus bimbing dulu. Bimbing ya mursanya, ya macam-macamnya itu, pengetahuan radionya. Kalau nggak lulus tuh Bang, tidak gitu bisa jadi anggota gitu ya? Ulang lagi. Ulang lagi, sampai lulus gitu Sampai ya, lulus. sampai dikategorikan mampu Ya gitu. kalau sekarang lumayan, mudah. Oh gitu. Kalau dulu ya angkat tangan lah, banyak yang frustasi. Mungkin karena perkembangan zaman juga jadi lebih mudah Ya gitu ya, Bang itu Rahmat, ya. salah satu kemudahan dari pemerintah. Oh, oke. Nah, Bang Rahmat, tadi Ida juga sedikit penasaran gitu ya, kalau memang amatir radio ini mungkin juga bisa berkomunikasi bahkan ke lintas negara begitu ya? Iya. Iya. Nah, nanti kita akan cari tahu lagi nih Ri ya, dan pemirsa dengan Bang Rahmat seperti apa nih mekanismenya untuk amatir radio bisa berkomunikasi bahkan sampai ke lintas negara. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ini Borneo dan kita lanjutkan obrolan kita bersama Bang Rahmat. Ya, Bang Rahmat tadi sempat disinggung di awal bahwa jangkauan dari Orari ini bukan hanya lokal, nasional, bahkan internasional atau seluruh dunia ya Bang ya. Nah mungkin boleh sedikit diceritakan Bang Rahmat, gimana caranya komunikasi dengan orang-orang yang ada di benua lain gitu Bang? Ya biasanya kalau kita komunikasi dengan di luar Indonesia itu kita menggunakan biasanya DX itu kita manggil daerah negara tertentu. Nah misalnya kita CQ this is CQ Bravo 7 Golf India. Oh artinya tiap negara ada kodenya tertentu begitu? Ada. Oh. Kita nyebut kode kita memanggil Amerika gitu kan. Nanti yang lain tidak mau masuk. Kita manggil umum. Oke. Nah, begitu. Nah biasanya dalam proses obrolan dengan orang luar itu Bang, hanya ingin obrolan santai aja atau ada keperluan? Rata-rata itu kita menguji hasil eksperimen. Eksperimen apa nih Bang? Radio ini. Udah misalnya sampai di Amerika. Bagaimana penerimaan di Amerika. Ya seperti itu doang. Tidak ada yang komunikasi yang ini, kecuali memang udah akrab gitu. Iya. Berarti eksperimen ini memang terus dilakukan oleh teman-teman Orari. Selalu inovasi. Iya, selalu inovasi. Nah kalau pemirsa mungkin di rumah nih Bang Rahmat ya yang menyaksikan kita hari ini pengen nih ada yang menjadi member atau anggota resmi dari Amatir Radio. Nah itu syaratnya susah nggak sih? Apa aja sih? Syaratnya mudah, paling mudah. KTP dengan foto. Daftarnya di SDPPI. SDPPI. SDPPI itu apa tuh Bang? Nah, apa ya? Portal? Bukan itu negara itu. Dirjen ST itu apa ya? Lupa saya itu SDPP itu. Itu kayak ada lembaga pemerintah gitu yang menaunginya ya Bang ya? Iya. Berarti tidak ke Orarinya ya Bang? Enggak, kita hanya nanti setelah masuk Dirjen itu sumber daya. Telekomunikasi, pos dan telekomunikasi itu. Tapi mungkin kalau untuk datang ke sekretariat Orari mungkin akan mendapatkan pengarahan begitu? Ya bisa. Bagaimana cara-caranya? Jadi kalau seseorang ingin jadi anggota Orari, yang jelas mendaftarkan dulu di SDPPI, kemudian untuk cara online. Kita paling buat email lah ya, email, nanti nyantung minta foto, nanti ada panduannya sendiri itu di SDPPI itu. Kemudian nanti hubungi atau kawan terdekat atau sekretariat terdekat Orari, misalnya lokal Pontianak atau di manapun ya. Nah itu hubungi, kami akan bantu. Apa-apa yang nanti ya kalau di ujian untuk yang kita ya Charlie Orari itu bahasa Inggris, Pancasila, terus pengetahuan radio, kemudian teknik radio. Oke, nah ini kita lihat di layar. Monitor ini perangkat Orari untuk komunikasi seperti itu ya Pak Rahmat? Iya. Boleh sedikit diceritakan Bang, ini proses apa gitu, kegiatan apa gitu Bang? Nah ini baru-baru kemarin nih, ini kami membantu adik-adik pramuka untuk Jota-Joti kemarin. Baru kemarin tanggal 16-19 itu. Nah, ini yang dipergunakan untuk komunikasi jarak jauh. HF itu.
Oh, ramai juga ya? high frekuensi. Ramai itu. Ada kemarin dari Kuarda yang ikutin. Oh, ini berarti kayak kunjungan gitu ya? Enggak, jadi kalau Jota-Joti ini setiap tahun. Setiap tahun dilaksanakan, ya? ada dari Pramuka, mohon bantuan ke kami, Orari, untuk membimbing. Nah, gitu. Untuk tahun ini bagus ini, Jota-Jotinya. Lengkap materi yang disampaikan. Terutama bimbingan radio ini, kemudian itu ada kami kerjasama dengan cabur air modeling, kemudian juga dari selam, itu posmi ya, itu kami posi, kami kerjasama kemarin. Jadi adik-adik pramuka dibekali pengetahuan itu. Terus ini komunikasi Jotanya di internal mereka sendiri atau mencoba? Itu keluar kita. Keluar itu ke secara nasional berarti? Secara nasional. Berarti memang sudah direncanakan? Iya, jadi karena kemarin itu karena event tahunan itu seluruh dunia, untuk Jota-Joti seluruh dunia. Jadi padat benar itu. Sehingga adik-adik pramuka yang kemarin itu Jota itu cuma dapat Malaysia kalau salah itu. Sebenarnya itu banyak Amerika seluruh dunia itu kepanduan ya. Kepanduan itu seluruh dunia. Dan ini rutin. Nah, ini apa nih? Satelit ini. Komunikasi satelit. Satelit berarti pakai perangkat yang sama atau berbeda? Pakai perangkat berbeda. Yang berbeda. Ya. Aplikasi juga. Ini proses merangkai antena atau seperti ini, Bang? Bukan, ini kita komunikasi satelit. Oh, satelit ada antena juga, iya. Kayak antena TV gitu ya, Bang ya? Iya, kayak antena TV betul. Artinya memang kegiatan ini luas sekali ya, Bang ya? Ya, ke Orari banyak kegiatannya, paling banyak kegiatannya. Ini mungkin salah satu dari program-program pembinaan generasi muda agar tertarik sama amatir radio nggak sih ya, Bang Rahmat ya? Salah satunya itu. Maka kemarin saya menginformasikan ke adik-adik pramuka, silakan masuk Orari untuk pembayaran lokal saya gratiskan. Kenapa? Kaderisasi. Terus terang kalau untuk Orari Pontianak ya, itu udah sampai 60% itu udah umur-umur saya semua, itu 50 ke atas semua. Oh, bukan 25 ya, Bang? Betul. Kembali itu 52. Ya. Nah, artinya Bang sampai sejauh ini mungkin ada termasuk juga yang tadi Abang lakukan, yaitu himbauan kepada adik-adik pramuka. Nah, antusias anak-anak muda kita sebenarnya alhamdulillah, karena kemarin itu yang peserta dari Kuarda itu kan berbagai daerah kabupaten. Ya. Sehingga kalau lokal ponnya saya tanggung itu, saya gratiskan yang tertarik masuk Orari. Cuma kalau yang daerah lain saya tidak berani karena itu kebijakannya masing-masing. Beda wilayah ya? Iya, beda wilayah. Cuma kami bantu. Gitu. Kalau kita jadi member gitu ya, Bang Rahmat ya, apakah perlu memiliki peralatan tersendiri atau harus, seperti apa? wajib. Jadi ketika kita masuk Orari, itu kita punya radio sendiri, perangkat sendiri. Karena sayang, kita bayar mahal, kita ujian capek-capek, tapi ini tidak kita gunakan. Tidak ada perangkatnya kan. Karena wajib itu. Nah, kemudian Bang Rahmat, mungkin boleh diceritakan sedikit Bang, bagaimana perkembangan tentang amatir radio, mungkin ada inovasi yang dulu tidak ada tapi sekarang sudah dipakai, itu seperti apa itu Bang? Kayak morse-morse tadi gitu morse, ya, apakah ada inovasi? Iya, memang ada banyak jauh lah, perkembangan Orari dengan peradaban zaman. Dulu dan sekarang ya, gitu dulu ya? dengan sekarang gitu. Apa Kalau dulu tuh? mungkin rata-rata tuh analog semua. Kalau sekarang udah digital. Contoh yang tadi kita singgung-singgung tentang Morse. Kalau Morse zaman dulu kita pakai kunci ketuk tuh ya, carrier itu ya. Ya sekarang udah pakai digital, dengan komputer, dengan aplikasi juga udah bisa. Oh, artinya udah nggak pakai kayak yang dulu misalnya gitu ya, Bang Rahmat ya. Itu kan tek misalnya ketukannya berapa itu ada maknanya gitu kan? Ada. Itu masing-masing kode. Misalnya kayak Dida misalnya. Didit, panjang tadi ya. Didit gitu. Sebenarnya kalau kami itu udah terbiasa dengan Dida. Jadi kalau untuk mempermudah Morse ini jangan hitung berapa banyak titik dan panjangnya, tapi bunyinya. Oh, dit dan da itu tadi. Bunyinya. Oke. Jadi lebih mudah. Kalau kita menghitung berapa titiknya, berapa garisnya, ketinggalan zaman kita. Ya. Jadi memang tadi saya tambahkan bahwa sekarang untuk digital zaman digitalisasi ini, Orari udah menyeimbangi lah
Hampir semua itu kita menggunakan digital. Contoh misalnya komunikasi luar negeri, kita menggunakan yang namanya FT8. Itu digital juga. Kita komunikasi lewat digital. Dengan Secara komputerisasi. teknisnya seperti apa? Menggunakan Susah saya menjelaskan kondisi ini. Maunya ada yang perangkatnya. Mohon maaf Bang Rahmat, kita lihat di layar monitor ini kan kok pada pegang antena semua masing-masing. Itu kegiatan apa? Ini kok kegiatan ini kita banyak. Oraria. Itu kayak ini namanya Pok hunting. Ini ngapain? Ini kita seperti kita mencari kalau kecelakaan pesawat Kota hitam ya. Kota hitam. Ya kota hitam, black box itu. Itu ada beacon yang memancar. Jadi ini sifatnya pertandingan ini. Oh, lomba. Dilombakan ya. Okay. Ini nggak ada salah, ini waktu acara di BARF kan salah satu. Berarti ini mencari barang gitu? Sinyal. Oh, mencari sinyal. Jadi ada beacon itu memancarkan sinyal. Misalnya kayak mencari sandi Morse atau apa bunyi itu, sinyal yang memancar itu. Nah, jadi peserta atau kita mencari itu. Mencari keberadaan yang memberikan Sinyal, sinyal? ya, cari sinyal gitu. Teknisnya begini. Ketika semua peserta itu kita memancar ada penunggunya lah, ada penjaga POK, itu namanya POK. Penjaga POK itu yang mencari beacon, sinyal nanti dicari itu. Oh, itu yang disembunyikan mungkin ya? Itu disembunyikan. Okay. Dicari itu nanti ketemu tanda tangan. Biasanya kalau di kami itu paling banyak 5 POK. Bisa makan 2 jam, 3 jam. Kalau nggak paham. Berarti mereka berebut gitu ya Bang ya? Ya. Siapa yang tercepat? Ini kami acak biasanya tuh. Misalnya si A dapat kartu, kan yang undi tuh. Kartu misalnya nomor 1, POK 1, POK 3, POK 5, POK 4 atau 2 gitu. Diacak, jadi tidak semua sama. Nah ini tadi kan Bang Rahmat sempat singgung kalau memang ternyata kayak cari black box gitu ketemu gitu ya. Nah tadi juga di awal sempat kita bahas kalau frekuensi ini sebenarnya juga bisa mengganggu TV gitu ya Ria tadi ya. Nah itu apa mungkin frekuensi yang tidak resmi begitu kan banyak ya di luar itu, mengganggu tidak sih untuk frekuensi penerbangan pesawat atau apa? Memang kami sebenarnya mitra kerja pemerintah. Jadi ketika banyak ada komplain-komplain dari bandara bahwa menurut mereka itu orari yang mancar melebihi watt atau mengganggu pancaran dari menara ya, menara bandara itu. Tapi setelah kami cek itu bukan, itu ada seseorang yang itu tadi eksperimen tanpa batas. Berarti frekuensi tidak resmi itu. Ya, bukan anggota orari, tapi seseorang yang hobinya juga mengotak-atik membuat radio atau eksperimen lain, memancar dengan tidak tahu, mungkin ya, tidak tahu frekuensi yang digunakan untuk emergency, untuk apa seperti itu. Karena ini bukan hak kita kok. Nah, kalau orari sih udah paham, kita ada band-bandnya sendiri. Bahwa yang ke Delta mainnya di frekuensi ini, band ini udah cukup. Yang dicari juga begitu. Jangan kemana-mana gitu, udah di situ aja mainnya. Kalau yang ke Bravo bebas, banyak, luas ya. Kalau kayak orari begitu kan sudah paham betul begitu ya membernya dengan ketentuan frekuensi yang tidak boleh melebihi jangkauan atau batasnya gitu ya. Nah yang susahnya ini kan frekuensi yang tidak resmi begitu ya Bang Rahmat ya. Pengguna frekuensi yang tidak resmi itu gitu kan. Artinya masyarakat sebenarnya masih banyak juga yang belum sadar akan hal itu. Sebenarnya bukan tugas kami, itu tugas pemerintah. Dalam hal ini kalau di Pontianak itu Balai Monitoring Frekuensi Kelas 2. Mungkin nanti bisa diberikan ke para generasi muda kali ya semangat dan informasi-informasi ketentuan ya gitu, supaya mungkin kedepannya juga peminat dari amatir radio semakin bertambah, nggak hanya yang dulu-dulu tapi generasi Gen Z-nya tertarik ya Bang Rahmat ya. Iya. Nah itu tadi itu, saya sudah berupaya. Pengen ada generasi lah ya. Generasi mudanya. Generasi muda Gen Z itu orang Gen Z. Itu susah. Karena mereka Berarti ada tantangannya lagi begitu ya? Itu tantangan bagi kami. Tapi kami berusaha. Makanya satu-satu cara untuk mendekati Gen Z itu anak-anak pramuka.
Nah, melalui kegiatan seperti tadi Duta itu Joti ya. tadi. Itu bagus itu. Maka saya gratiskan, maka saya bilang saya gratiskan. Saya lihat animo mereka gimana tadi. Tinggi, Pak? Ada sebagian paling 10% lah dari berapa itu 10%. Karena mereka belum paham. Makanya selalu kalau kami itu untuk ada Jota Joti, kami minta ada Jota Jotinya. Jadi sebelum pelaksanaan kami bimbingan dulu. Seperti ini gitu. Ketika nanti saat pelaksanaan, mereka yang kami bimbing ini bisa bimbing kawan-kawannya. Dengan cara itu komunikasi mereka cara kan. Gen Z ya. Iya betul, mengkomunikasikannya biar menarik ya, Rik ya. Iya. Kalau kita kan kaku kita ngasih ini. Betul. Nah, selanjutnya Bang Rahmat, tadi kan Bang Rahmat ada cerita ada Yankee Bravo apa, habis itu Delta apa gitu ya Bang. Itu kayak kode atau Itu ID? tingkatan. Oh, tingkatan. Tingkatan. Pertama tuh tingkatnya Yankee Delta. Itu yang baru masuk lulus ujian. Itu dapat Yankee Delta. Kemudian dari Yankee Delta udah paham, udah ngerti orari, sekian bulan tahun, nah itu dia naik tingkat lagi. Itu Yankee Charlie. Kelas gitu ya, kayak ujian naik juga. kelas. Ujian juga lebih agak rumit sedikit, nambah rumitnya. Dari Yankee Charlie kemudian dia anggota bisa naik Bravo, Yankee Bravo. Nah itu lebih sulit juga, tambah sulitnya. Nah kayak saya ini kan udah Yankee Bravo, kebetulan mudah gitu. Alhamdulillah. Berarti ada tiga tingkat. 3 tingkatan. Kalau dulu zaman dulu sebelum ini kita ada Yankee Hotel. Untuk apa ya? Seperti apa? Untuk yang baru lah mengenalkan. Ini perangkat radio komunikasi seperti ini. Ketika udah paham, 1 tahun dia dapat izin, baru masuk ya ke Yankee Delta, ujian Yankee Delta. Itu perbedaan yang signifikan apa sih Bang? Mungkin dari cara komunikasi. Band plan. Frekuensi tadi itu. Band plan misalnya, kalau zaman kami itu hanya 80 meter band. Kalau sekarang udah 40, 80 bisa, 10 meter band bisa. Jadi kalau nanti kita kakak abang ini buka apa ya, band plan itu banyak. Saya juga tidak hafal itu. Terlalu banyak untuk orari. Berarti itu jangkauan maksudnya Bang? Yang bisa kita gunakan. Jadi frekuensi atau band yang bisa kita gunakan. Misalnya Yankee Bravo itu hampir semua band gitu kita bisa menggunakannya. Nah itu. Tapi kalau dari yang penguasaan apa kayak tadi CW, Morse ataupun FT8 itu juga masing-masing tingkatan ada hak untuk menggunakan. Bisa semua tingkatan berhak. Berhak pandai, berhak tahu, berhak menggunakan. Nah kalau tadi anggotanya mau naik kelas itu ada pembinaan dari tingkatan atasnya atau seperti apa sih? Iya, jelas itu. Jadi gini, selain itu pribadi yang sudah paham, ngerti, misalnya kalau zaman kami itu kan, saya lah ya, contohnya saya waktu saya mau naik Charlie, saya sempat tidur di rumah senior saya itu, Yankee Bravo, Pak Eko, Pak Diarso. Sempat tidur, belajar Morse sampai tidur gini. Kalau sekarang udah nyaman kan? Itu tergantung kita. Mau naik tingkat, pandai-pandai atau mandai-mandai gitu. Yang gitu. Kalau saya memang, kalau zaman kami harus wajib tahu Morse setidak-tidaknya. Kalau ketukaan itu kita ada tingkatan juga. Misalnya kecepatan ya, misalnya 8 WPM, 10, makin banyak jumlah angka-angkanya makin laju. Tapi kalau saya sih 8 WPM saya udah cukup lah. Tapi kalau yang di atas 10 saya udah bisa dengar. Faktor usia. Tapi kalau kesininya ada aplikasi tertentu enggak ya yang untuk memudahkan tuh? Contohnya apa tuh Bang Rahmat? Iya, makanya kayak Morse itu ada aplikasi sendiri. Itu banyak itu ada apa? Saya kalau di perangkat saya bisa jelaskan. Berarti kayak Morse? Kita download juga. Di-download. Kayak misalnya. kita HP ini. Morse bisa jadi langsung jadi contoh gini misalnya kita apa istilahnya? Terjemahan gitu. Jadi kode gitu ya? Jadi kode. Misalnya kita ngetik selamat pagi Om Ari. Nanti yang diterima Om Ari tapi di layar komputernya selamat pagi, tapi dengarnya itu dida-dida. Oh gitu. Iya. Artinya biarpun aplikasinya memudahkan, harus ada ilmu pengetahuannya juga tetap tahu tentang sekarang lebih gampang. itu. Sekarang lebih gampang. Ketik selamat pagi Mbak Indah, ya udah
itu ngetek sendiri dia, dida gitu. Jadi kalau dulu kan dasarnya mungkin setiap anggota orari harus hafal Morse. Ya Pak, tahu ya. Dulu kalau sekarang tidak harus Pak? Harus sebenarnya, karena untuk apa pengetahuan kita. Ya. Iya. Misalnya Mas Ari Yankee berapa tidak tahu apa Morse. Oh ini tak betul nih. Harusnya nggak lulus ya. Tapi sebenarnya ujiannya itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kita praktek, dengar juga ngetuk ngirim. Kalau sekarang semua disebutkan dibunyikan di ini di kalimat. Ya. Kalau sekarang gitu. Nah, Bang Rahmat terkait pengiriman sandi Morse ini, Bang. Mungkin entah terjadi kendala komunikasi yang harusnya terkirim da jadi di, itu pernah nggak Bang terjadi? Jadi pesannya sampai itu Beda maknanya. beda gitu loh Bang. Iya, itu tergantung telinga kita sebenarnya. Contohnya begini, anak pramuka dengan anggota amatir, ketukannya beda loh. Kalau misalnya contoh, kalau pramuka mengirim kode Morse, contohnya A ya, di garis ya Bang? da gitu kan, titik garis agak gantung. Tapi kalau lari dida. Nah gitu. Cuman kalau kita di pramuka artinya beda-beda loh. Gitu Titik itu apa, garis itu apa. Kalau gantung ya, misalnya ada stagnasi apa namanya, Spasi. jarak ya spasi itu. Spasi. Itu lain artinya. Sebenarnya yang menulis A ya, ditahannya terus garis tadi ya, da gitu. Arti lain-lain. Tapi kalau misalnya di orari, kalau A ya dida gitu. Berarti daya fokus teman-teman orari yang zaman dulu nih Bang, ini harus luar biasa ya Bang? Sangat-sangat luar biasa. Harus ada skill gitu ya. Saya kan dimudahkan. Betul. Saya salut sama orang-orang senior saya. Ilmunya lebih hebat begitu ya. Contoh mendengarkan misalnya kita lagi komunikasi, misalnya salah satu kawan itu atau senior saya itu di belakang, kita kan begini dengarnya nih. Iya. Yo, si A katanya, tahu dia. Itu bedanya orang-orang senior Profesionalnya saya. sudah profesionalnya Iya. gitu ya Bang Rahmat. Oke Bang Rahmat dan pemirsa, tentunya kita masih akan di segmen obrolan inspiratif, tapi kita akan menyapa dulu nih ya Bang Rahmat ya. Rekan Rahmat di sana. Iya, Bang Rahmat, untuk saat ini Bang, apa sih yang menjadi tantangan terbesar Bang bagi amatir radio di Kota Pontianak deh khususnya? Ini pengembangan kah masalah apa nih? Secara umum deh Bang, secara umum gimana tantangannya? Yang jelas terus terang, saya ini 2 periode saya ini. Udah ke periode kedua dan mungkin di tahun 2006 itu masa bakti saya habis. Jadi setelah mengevaluasi, pertama untuk mencari anggota itu agak lumayan susah. Pertama generasi mudanya gitu. Dan kemudian memang kebetulan orari ini kan nirlaba, juga non politik. Nah itu susah. Hobi ya Bang? Ya, hobi. Jadi yang selama ini pendanaannya itu saya akui lah ya. Jadi kita tidak menutup-nutupi bahwa peran serta pemerintah ini yang pengen saya dekati. Dari saya zaman pengurus Orda Orari Daerah Kalimantan Barat dulu, saya sekretaris. Kemudian saat ini saya juga jadi ketua lokal Pontianak. Nah itu susah sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi kami walaupun tanpa bantuan pemerintah tetap kita secara gotong royong. Misalnya contoh kemarin hampir setiap tahun ya, kami setiap tahun selama saya jadi ketua lokal, acara misalnya kayak kemarin ulang tahun Kota Pontianak hari jadi Kota Pontianak itu kami lakukan, itu kontes, itu kami namanya Katulistiwa Day kontes, itu juga dunia itu. Kemudian juga kemarin setelah tanggal 25-26 itu kita ngadakan special event station itu dengan Korsen Ed Alpha 245 Papa Tenggo Kilo. Nah itu alhamdulillah kemarin pesertanya ada 1.500-an yang mengucapkan ulang tahun itu dunia ya, 15 negara. Karena faktor ya kita tadi saya bilang tadi kan kendala provokasi alam, kita tidak bisa melawan alam ya. Nah jadi hambatan yang utama itu tadi itu.
pembiayaan. Iya. Karena memang kalau kita kembali ke zaman era 90-an, itu kita pegawai masih pres-presnya ya. Masih oke, gampang, tidak tanpa bantuan pemerintah oke. Tapi untuk saat ini susah. Iya, artinya Bang Rahmat ya, ini menjadi harapan kita semua saat ini begitu ya, Ri ya. Nantinya ke depan amatir radio terus berkembang dan dicintai termasuk generasi muda nih ya tentunya. Dan mungkin nantinya akan ada banyak event-event yang membawa amatir radio menjadi lebih besar dan mungkin peran pemerintah dan masyarakat begitu ya yang kita harapkan gitu ya. Oke, Bang Rahmat, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya hari ini. Terima kasih Mbak Indah, Mbak Ari. Iya, dan pemirsa, kita masih dalam Ini Borneo, tentunya nanti akan masuk di segmen lainnya. Terima kasih.